Budi Mulia, kembali lagi di podcast SMK Budi Mulia. Halo sobat, perkenalkan nama aku Flora Aurelia, di samping aku ada. Halo, aku Tiara. Dan kita kali ini mau bahas apa nih, Flo? Jadi kita kali ini mau bahas guru di balik layar, pengalaman seru di dunia televisi. Ih, keren banget, dan pastinya kita nggak cuma berdua aja kan, Flo? Karena kita udah mengundang bintang tamu kita, yaitu Bapak Miftah Fathar Fakih. Halo. Kayak kenal ya. Kayak kenal pot ya. Halo berdua. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah lagi sehat-sehat aja. Deg-degan gak Pak? Deg-degan gak? Ih, karena pertama kali biasa kita kan ada di belakang layar nih. Tahu-tahu disuruh ngomong di sini. Deg-degan sih dikit. Boleh dong Pak ceritain ke kita latar belakang Bapak di dunia broadcasting nih. Oh, latar belakang. Aku tuh udah dari kuliah aja 2006 itu udah di broadcast. 2009 di Trans TV sampai 2010 awal. 2011 di RCTI sampai 2014. 2014 pertengahan sampai 2019 di Raja Wali Televisi. Ada tuh. Di RTV gitu. Sisanya udah sambil ngajar dari 2012 juga di BM sampai sekarang gitu. Lama ya? Berarti udah Totally kalau di dunia broadcastnya berarti kurang lebih dari 2007 ke 2024 berapa tuh? 17. sih, saya baru lahir kayak deh, baru setahun kayaknya. Baru setahun ya. Nah, awal mula Bapak tertarik buat masuk ke dunia broadcasting itu apa sih, Pak? Gara-gara temen sih. Jadi temen tuh waktu itu kuliah. Terus kayaknya ngelihat dia tuh kalau di rumah sama teman-temannya kayak syuting apa segala macam. Cuman masih belum tahu itu jurusannya apa. Akhirnya pas lulus SMA kerja dulu sekitar 2 tahun. Abis itu baru ngebiayain buat kuliah. Pas pertama kali kuliah pun itu juga nggak tahu jurusan mau ngambil apa. Nah pas lagi di resepsionis aku ngomong kayak gini sama resepsionisnya, Mbak, ada nggak jurusan yang nggak ada matematikanya? Nggak ada matematika. Sama kayak kita. Akhirnya katanya ada jurusan broadcasting, ternyata itu loh jurusan yang diambil sama temen juga. Tapi di situ beneran nggak ada matematikanya? Nggak ada, waktu D3 itu benar-benar nggak ada sama sekali. Mungkin kalau S1-nya ada, masih ada kalkulus kalau nggak salah, dan algoritma atau apa, pokoknya ada waktu itu kalau masih S1. Tapi D3-nya kebanyakan praktek kan, kebetulan emang di kampus franchise yaitu BSI. Ya kan dia kan kayak Alfamart, kayak Indomart, dia kan banyak kan kampusnya. Makanya kayak butuh kampus franchise. Berarti buat teman-teman yang nggak suka matematika Bisa masuk masuk jurusan yang sama. Enggak, ya bukan secara langsung benar-benar nggak ada matematikanya ya, cuman kayak jarang gitu. Untuk pembelajarannya secara langsungnya itu emang nggak ada, cuman kalau hubungannya sama matematika ada, kayak ngukur set kayak gini kan juga hitungannya matematis banget. Kayak hitung jarak kamera juga kan matematis. Setiap lensa punya bukaan dengan hubungan sama angka. Tetap ada matematisnya, cuman tidak spesifik gitu loh. Pasti ada dong Pak proses kreatif Bapak dalam membuat konten ataupun kayak acara-acara menarik gitu. Itu gimana prosesnya Pak? Kalau di TV atau di mana nih? Di TV. Kalau zaman di TV itu kalau proses kreatif itu cukup memakan waktu lama ya. Kita nggak cuma sehari 2 hari. Kita tuh kalau misalkan proses kreatifnya bisa makan waktu 1 bulan. Baru kita bisa masuk ke proses syuting. Karena apa? Karena kita tuh ada meeting dulu, meeting programnya. Itu kira-kira programnya mau dibuat seperti apa, mau program game show, mau entertain, mau kuis dan lain sebagainya. Itu dari awal prosesnya cukup lumayan memakan waktu, sampai akhirnya kita udah nemuin flow-nya seperti apa, host-nya seperti apa, setup-nya seperti apa, baru kita ke rehearsal. Nah rehearsal itu bentuknya masih seperti gladi bersih lah hitungannya. Ntar udah bareng sama artisnya, nanti flowingnya seperti apa, in outnya seperti apa, ada properti yang keluar masuk ke gimana, sampai konten kreatifnya seperti apa. Itu biasanya kurang lebih 1 bulan, sampai nanti kita baru bisa mulai syuting setelah 1 bulan itu. Dengan kondisi semua hal itu udah terproper gitu, dari hostnya udah jelas siapa, setnya seperti apa, kru-krunya yang mana aja, kameranya butuh berapa banyak, lighting butuh berapa banyak dan lain sebagainya gitu. Sama ya kurang lebih yang kalian pelajarin di sekolah sih gitu. Lumayan susah ya. Iya.
lebih ribet lagi pastinya kan. Iya, gitu deh. Gimana sih cara Bapak berkomunikasi yang efektif dalam tim tuh? Ya, kalau di broadcast itu kenapa harus efektif? Karena kita tuh nggak pernah punya waktu lama untuk ngobrol seperti ini kalau lagi syuting terutama ya. Kalau lagi syuting terutama, jadi kita bener-bener komunikasinya terbatas. Jadi efektivitasnya itu kita biasanya dari awal kita praproduksi kita tahu apa aja. Makanya tuh FD tuh biasanya suka ikut kalau misalkan di kerjaan aku tuh suka ngikut saat meeting. Jadi kita kalau misalkan ada apapun yang berhubungan sama force major atau sesuatu kesalahan lah dalam proses syutingnya, itu kita cuman dengan bahasa sekali dua kali aja teman-teman kita, kru kita udah paham. Nah, jadi mengefektivitaskannya adalah kita harus sering-sering meeting agar tahu konsep kita tuh mau kayak gimana. Saat kita syuting kalau ada salah kita akan lebih mudah lagi, nggak pakai harus nanya sana sini dan bingung mau ngapain. Nah, kalau misalnya dari awal jadi lebih memahami gitu loh. Jadi emang lebih baik kalau misalnya kalian syuting pun harus memahami ya dari awal tuh udah harus iya betul udah paham job desk masing-masing, terus dari awal harus ikut. Jangan sampai nanti baru setengah jalan berhenti, ntar pas lagi mau syuting baru ikutan. Sedangkan posisinya dia harus ngerjain apa ya, Pak? dan dia nggak akan ngerti sama sekali dan nggak efektif gitu. Oh, gitu. Menurut Pak Miftah, apa keterampilan yang paling penting yang dimiliki seseorang profesional di bidang broadcasting? Kreatif sih, kreatif thinking. Kalau orang-orang TV itu rata-rata orang kreatif, pengguna otak kanan kebanyakan, yang lebih banyak makan kreativitas gitu. Kalau pengguna otak kiri kan lebih ke perhitung-hitungan kurang lebih ya. Nah, kreativitas itu butuh banget untuk anak-anak TV. Kenapa? Nggak ada sih anak TV yang nggak kreatif. Pasti anak TV semua kreatif. Kalau kalian nonton TV ada aja tuh ide-ide di TV yang memang tiba-tiba oh iya bagus nih kalau diginiin gitu kan. Makanya setiap acara di TV itu pasti punya konsep creative thinking dulu, dimana setiap anak-anak kreatif itu tuh saat diberikan ide sama produsernya, mereka tuh nggak bisa langsung bikin, tapi mereka tuh butuh brainstorming bisa sehari sampai 3 harian. Baru habis itu mereka bisa mengerjakan atau membuat konsepnya seperti apa. Makanya yang paling penting banget untuk masuk di dunia TV itu adalah creative thinking gitu loh. Dan bukan di broadcast aja sekarang, karena era digital ya, anak-anak YouTube gitu kan, fotografer, videografer itu butuh juga kreator, sosial media spesialis ya kan. Kalau sosial media juga orang-orang harus kreatif. Jadi kreativitas itu kalau di TV itu nomor 1 sih. Gitu. Biar menarik ya Pak. Harus menarik gitu kan ya, bukan TV biar menarik lagi. Menarik gitu kan. Iya betul. Oke, gimana sih cara Bapak ngatasin deadline yang ketat dalam dunia produksi ini? Kalau dalam dunia produksi TV, kebetulan kerjaan aku tuh nggak ada deadline gitu, karena floor director itu memang mengikuti proses praproduksi, produksi sampai beres gitu loh. Jadi kita cuma melihat lah bahasanya. Nah, nanti pas sudah diproduksi kita baru mengeksekusi gitu. Jadi bahasanya dari naskah turun jadi sebuah visual itu kerjaannya si FD. Jadi kita nggak ada deadline. Cuman kalau untuk teman-teman yang ada deadline-nya, mungkin kayak tim kreatif terutama atau produser, nah mereka itu biasanya ngatasinnya ya palingan kalau misalnya banyak deadline ya gimana caranya mereka, karena satu orang itu tuh nggak mungkin satu program. Biasanya mereka ada 2 program yang dikerjain. Nah biasanya satu program kecil, satu program besar. Nah kalau deadline itu biasa terjadi, biasanya mereka sih ya kalau kelihatan ya anteng-anteng aja, cuman kalau dilihat pusing ya pasti ceritanya ada yang pusingnya. Nah kalau mereka pusing biasanya ya nongkrong coffee shop, kalau nggak gitaran biasanya, kalau nggak nge-gym karena kebetulan di kantor juga ada gym, terus main futsal. Masing-masing. Ya pokoknya yang bikin apa ya kerjaan mereka tuh nanti disingkirkan dulu. Nah mereka untuk sekarang ya ngelakuin sesuatu yang mereka suka dulu gitu. Jadi mereka pasti senang ya Pak sama hasilnya itu. Karena kan posisinya kalau orang broadcast itu kan lebih banyak ke passion ya. Passion itu paling enak kerja terutama ya. Yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Jadi passion mereka itu dibayar, makanya ngelakuinnya tuh jauh lebih menyenangkan atau lebih enjoy ketimbang kita kerja dengan posisi yang bukan yang kita inginkan lah bahasa. Jadi kita bener-bener ngejar value doang, tapi kita ngerasa
sama apa yang kita kerjain itu nggak serak gitu loh. Oke, dalam perjalanan Bapak nih udah sejauh ini pasti ada dong tantangan terbesar Pak Miftah dalam menghadapi proyek broadcasting dan gimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu waktu lupa sih tahun, tapi waktu zaman masih di RCTI itu kalau di floor director ada yang namanya audience former. Nah itu kerjanya adalah tugasnya salah satunya ngomong di audience. Kita warming up bikin audience itu tuh bisa senyum kalau nonton, kalau kita ajak tepuk tangan mereka tepuk tangan, kalau kita ajak mereka ngangkat tangan dan segala macam itu mereka harus ikut. Nah waktu itu lupa tahunnya, teman yang jelas waktu itu acaranya X Factor. Itu pas lagi acara X Factor kita mau masuk ke semifinal kalau nggak salah antara Fatin Sidkia sama Novita Dewi itu di Kemayoran. Nah waktu itu tantangan terbesarnya adalah aku harus ngomong di depan ribuan penonton yang dimana selama ini paling ngomong sama ratusan orang doang. Udah gitu di depan situ juga ada pemilik RCTI-nya langsung dan lain sebagainya. Karena waktu pas zaman X Factor itu pertama kali di RCTI itu ratingnya bagus terus, makanya petinggi-petinggi RCTI itu pernah datang waktu itu semuanya. Dan tantangan terbesarnya adalah ngomong di depan ribuan orang, di depan ratusan pendukung-pendukung dari Fatin dan juga Novita Dewi sampai banyak orang-orang petinggi di situ. Nah itu harus dipersiapin banget sih dari materi kita mau ngomong apa, karena itu kan orang yang datang campur ya, ada bos-bos, ada juga penonton biasa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-warming up mereka, dan itu sih sebenarnya yang paling Susah ya Pak tantangan yang kalau bisa dibilang kalau aku harus ngelit sebuah acara itu udah di luar kepala. Tapi kalau misalnya untuk ngomong depan orang banyak itu butuh mental yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena kita one man show di atas panggung setinggi 2,5 meter, di bawah semua tuh orang-orang para nonton kita. Bapak tegang nggak di situ? Bukan main, bukan main beneran. Walaupun udah hitungannya itu udah sekitar 5 tahun kerja lah di dunia TV, tapi job desk sebagai orang yang warming up penonton itu tuh jarang banget aku pegang. Aku keseringan ngelit acara. Jadi acara progres seperti apa itu visualnya tuh aku yang ngurusin segala macam. Nah itu baru pertama kali nemuin untuk nge-warming up ribuan orang waktu itu di JCC Kemayoran. Itu sih yang paling menegangkan, dan kalau bisa dibilang itu yang paling tidak terlupakan untuk momentum tersebut gitu loh. Berarti Bapak selama kerja di TV ini Bapak kan suka ngelit penonton. Itu ketemu artis-artis juga dong? Sering ya? Iya, pasti kan kerjanya tiap hari udah sama artis. Jadi artis tuh udah kayak orang biasa aja kalau buat aku. Jadi kayak mungkin kalau orang-orang mikirnya, iya ada si Ariel Noah, ada BCL, ada Reza Rardian, ada Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Kalau kita emang udah biasa ngobrol sama mereka, ya kayak ngobrol sama kalian aja, kayak orang normal gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak ada sesuatu yang fanatik gitu loh yang keluar dari kelakuan kita gara-gara kita senang sama dia. Sesenang-senangnya aku sama band atau apa, ketemu oh ya udah minta foto doang, udah sampai situ. Sisanya nggak ada yang bahasanya nggak ada yang norak lah, karena emang udah sering ketemu sama mereka gitu. Udah jadi biasa aja, basic aja gitu. Iya, udah biasa banget karena juga udah nggak tegang gitu Pak kalau ketemu mereka ini. Mungkin artis yang memang belum pernah ketemu ya kita sebagai floor director tuh harus tahu juga. Karena kita tuh harus memahami setiap artis yang datang, karena setiap artis tuh punya mood masing-masing. Salah satu tugas kita adalah ngejaga mood mereka. Jangan sampai saat mereka mau gladi bersih itu mereka moodnya nggak bagus. Makanya kalau ada artis baru, aku tuh emang harus tahu dulu nih secara secara sifat dan lain sebagainya dia tuh seperti apa, dengan cara gimana. Caranya adalah kita SKSD biasanya. Kalau aku bisa SKSD, misalkan kayak waktu itu pertama kali ketemu sama Anggun C. Sasmi, artis internasional ya kan, dari Indonesia, tinggal di Perancis. Di sana juga dia jadi penyanyi, jadi host jadi jurinya X Factor waktu itu. Ya sebagai FD pertama kali ketemu sama penyanyi internasional, lumayan rada canggung karena takutnya dia punya hype-nya di sana sama di sini takutnya beda. Itu makanya
Gimana caranya? Caranya pendekatannya awalnya gimana? Nggak ke anggunnya dulu, tapi lebih ke manajernya dulu. Aku banyak nanya kayak misalkan Mbak Anggun tuh kalau misalkan disuruh standby, kira-kira dia maunya yang dipepetin atau yang rada laman mas, misalnya gitu. Oh, Mbak Anggun mah aman, bebas, mau kayak gimana aja gitu. Nah, kalau kita udah kulik-kulik dari road manajernya, ya udah, ntar aku udah mulai SKSD aja. Halo Kak Anggun, apa kabar? Hey, iya, kenalin saya Miftah, saya FD-nya kayak gitu. Nanti saya yang akan memandu Mbak Anggun untuk nanti naik ke atas stage gitu. Kak Anggun gimana? Udah makan atau apa segala macam gitu aja. Jadi itu poin-poin apa ya SKSD yang emang harus dilakukan oleh pihak floor director agar si talentnya ini tuh nggak apa ya, bahasanya moodnya naik lah. Jadi sama kita tuh pasti nurut bahasanya gitu. Apalagi sih kelas kayak Ahmad Dhani. Wah, Ahmad Dhani itu orangnya kalau diajak ngomong, Mas Dhani sambil main handphone ya. Abis ini gini-gini ya. Oke, begitu doang. Jadi tapi emang orangnya baik, cuman kita ngomong apapun sama dia kupingnya mendengar. Jadi saat nanti udah di atas stage, dia ngelakuin apa yang kita omongin. Gitu. Udah saking cara kita ngedeliver ke orang-orang itu pun juga pasti beda-beda. Makanya itu tergantung banget dari artisnya masing-masing dan gimana cara kita tuh untuk ngedeliver keinginan kita agar mereka pun juga nyaman gitu loh sama kita gitu. Tuh. Berarti lumayan banyak juga nih artis-artis yang moodnya kurang bagus saat Iya, masih syuting. kadang juga ada yang mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dia lagi punya masalah atau apa. Itu tuh ada aja dan itu Kebawa ya Pak. kebawa. Ada salah satu artis komedian yang lucu banget gitu, sampai akhirnya pas waktu itu lagi syuting di RCTI ya dia tuh moodnya nggak enak, nggak tahu ya karena apa gitu. Tapi yang jelas dia datangnya aja udah telat gitu loh, sampai akhirnya pas kita mau briefing ya mukanya udah nggak enak. Akhirnya kita sodorin naskahnya sambil dia baca, abis itu dia nge-take. Ya dia sih profesional secara wajah. Saat dia sebelum take ya udah dia kesel-keselan aja mukanya, tapi pas udah take ya udah ceria, udah ngelucu, udah apa segala. Udah profesional bahasanya. Cuman kita sebagai orang di belakang layar jadinya ngelihat, oh jadi artis itu juga nggak seenak yang kalian bayangin gitu loh. Jadi artis tuh pressure-nya tuh gede gitu loh. Dari segi waktu gitu kan, dari segi pemikiran dan lain sebagainya itu pasti pressure-nya besar gitu loh. Oke, itu kan kalau tantangan kan. Nah, kalau kesalahan yang pernah Bapak lakuin tuh apa? Pasti ada kan? Kesalahan yang Bapak pernah lakuin dalam dunia produksi. Ada sih, ada. Cuman minor tuh artinya kesalahan-kesalahan yang bahasanya masih bisa ketutup sama proses yang udah berjalan gitu loh. Waktu itu pernah sama Agnes Monica, bukan salah sih, lebih ke salah countdownnya kurang 1 detik. Nah di TV itu tuh beda 1 detik aja, beda musik, beda tayangan, beda dia in frame-nya. Jadi itu pengaruh banget. Jadi pernah waktu itu sama Agnes aku megang hidrolik. Nah hidrolik itu harus dihitung. Ada yang versi ngitungnya pakai angka, ada yang versi ngitungnya pakai ketukan musik. Nah waktu itu aku miss 1 ketukan. Ya sebenarnya nggak kelihatan, cuman akunya ngerasa kayak aduh harusnya perfect nih gitu loh. Jadi akhirnya yang harusnya ada beatnya tek 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 naik gitu, kayak gitu tuh. Nah aku tuh ada kurang 1 detik. Kurang 1 ketukan, akhirnya aku udah naikin yang harusnya harusnya ngepas jadi kecepetan. Ada juga yang itu pakai waktu, pakai detik, pakai stopwatch ada juga. Cuma kalau pakai stopwatch aku nggak berani karena nggak valid biasanya kalau stopwatch, jadi lebih main ke ketukan. Terus juga pernah buka LED waktu X Factor itu juga sama telat 1 sampai 2 ketukan gitu loh. Tapi nggak ini sih, nggak yang masih nutup ya Pak? Masih nutup karena itu masih minor kalau secara kesalahan ya. Karena kalau kita nggak ngomong kalian lah, saya aja kalau misalnya kerja pasti ada salahnya. Cuman alhamdulillahnya kalau salah kayak gitu tuh kita saling nutupin agar saat kita proses itu berlangsung, apalagi lagi live ya kayak yang pas Agnes itu atau X Factor tuh lagi live, jadi emang udah nggak bakal bisa diulang dari awal gitu. Oh berarti belum ada ya? Ya minor lah, ada pun juga minor dan alhamdulillahnya nggak ada yang besar banget sampai akhirnya merugikan produksi gitu. Tapi kalau di beberapa produksi yang aku pegang pernah juga, tapi bukan aku yang ngerjain, temen kayak waktu itu Sena Malsiana lagi
anaknya Teh Ocha, anak didiknya Teh Ocha. Waktu itu kan ada Fatin, ada Sienna Malsiana, mereka masuk 4 besar. Terus ada Mika Angelo, anaknya Anggun C. Sasmi, ada New Dimension, anaknya Ahmad Dhani, Baby Romeo itu Novita Dewi. Itu udah lagi berlima posisinya. Sienna Malsiana ini lagi mau nyanyi. Aku yang buka LED, secara otomatis buka LED. Nah, si Sienna pas lagi udah buka LED, dia mau maju jalan, itu mic-nya mati. Lagi live pula. Terus gimana itu Pak? Nah itu, jadi akhirnya pas udah kayak gitu, Teh Ocha-nya langsung bangun, minta diulang gitu. Nah, bisa diulang, cuman si Sienna-nya yang tadinya udah prepare, gara-gara pas dia masuk mic-nya mati, dia jadi langsung carut marut tuh jadinya kesel tuh, ya, kesel, langsung nggak mood gitu. Nah di situ temen adalah yang bikin kesalahan, tapi pas dicek-cek ternyata tuh emang masalah sinyal. Nah tapi juga ada kemungkinan besar karena si mic-nya itu pegangan on off-nya di bawah, takutnya ketekan juga sama Sienna. Jadi pas kemarin kita udah beres evaluasi, itu salah satunya evaluasi yang dibahas paling besar karena kita lagi live gitu loh. Itu pengaruhin banget kan. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di fans-fansnya Sienna Malsiana nih, fansnya Teh Ocha yang nggak adil gitu loh. Akhirnya ya kita udah nggak bisa ngulang karena ini kan kompetisi secara live. Ya udah, pas waktu itu juga Sienna memang dikeluarin. Jadi seolah-olah itu tuh emang ke-create itu untuk Sienna, padahal sebenarnya enggak gitu. Ya, ini mungkin yang belum tahu ya, orang-orang pas lagi acara itu mikir ya Sienna Malsiana tuh emang bener-bener keluar hari itu, dan juga dia seolah-olah dibikin keluar, padahal mah enggak. Itu memang bener-bener teknis gitu loh. Jadi akhirnya pas udah kejadian kayak gitu, kita pas lagi syuting besok-besokannya harus lebih detail lagi. Walaupun sebenarnya kita udah detail ya secara kru, cuman ya kita kan nggak tahu teknis, ya kan, alat segala macam kita nggak tahu. Udah gitu kalau mic udah pindah orang, ya dia yang megang. Kalau misalkan kepencet on off-nya di bawah, di luar kendali kita gitu. Makanya kemarin akhirnya disimpulkan ini nggak bisa menyalahkan satu orang, bisa aja teknis, bisa juga ke Sienna-nya sendiri gitu. Oke. Terakhir nih Pak, kasih dong Pak pesan buat kita yang mau mulai karir di industri broadcasting buat setelah lulus nanti. Kalau pesan-pesan sih palingan kalau kita ngomong, aku baliknya ke anak-anak Gen Z ya. Gen Z ini anak-anak yang sebenarnya kreatifnya tinggi gitu loh. Kalau kita ngeliat di TikTok segala macam, di Reels, di YouTube dan lain sebagainya, itu anak-anak Gen Z itu tuh punya peluang besar sebenarnya untuk bisa jadi anak broadcast. Jadi ibaratnya tanpa mereka harus sekolah broadcast, mereka bisa jadi anak broadcast. Cuman masalahnya tetap harus ada ilmunya. Nah, kalau saran aku adalah saat kalian udah punya basic seperti itu, sebenarnya tinggal berani buat ngembangin. Terus juga jangan pernah takut untuk upload. Misalkan kalian mau jadi YouTuber atau mau jadi apa gitu kan. Terus jangan pernah takut untuk belajar sama orang yang lebih tahu. Nah, biar kalau kalian ada apa-apa tuh ada ibaratnya ada orang yang kalian percaya untuk ngebantu kalian. Karena zaman sekarang itu kalau kita main terlalu sendirian itu bisa kemana-mana jatuhnya gitu. Jadi harus benar-benar ada orang yang jadi panutan atau patokannya juga untuk ngebantu kalian gitu sih. Perjalanannya panjang banget ya. Dari panjang. 2007 tadi ya? 2007 kuliahnya, TV-nya 2009. Itu jurusan broadcast berarti semua sama tuh gimana Pak? Apanya tuh? Kayak misalnya saya dengar kalau broadcast itu kayak ada yang khusus buat televisinya, terus ada juga yang buat komunikasinya gitu ya Pak? Kalau ilmu komunikasi akhirnya nyebar ke broadcast. Kalau zaman dulu tuh broadcasting itu dibagi TV dan radio. Kalau sekarang itu kalau ilmu komunikasi yang dipecah jauh lebih banyak. Jadi kayak ada public relation gitu, VR, terus ada juga broadcast. Sekarang udah ada DKV, banyak sih sebenarnya. Udah pecahannya udah lumayan banyak gitu. Dibagi-bagi sekarang udah makin banyak. Enggak, kalau kemarin mah cuma broadcast aja hitungannya gitu. Segini aja kali ya pertanyaan dari kita. Lumayan lama kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ya makasih ya Pak udah nyempetin waktu sama-sama kita. Kayak mukanya Pak Miki kayak udah lemes banget. Enggak, kita mau bahagia. Sakit. Batuk aja dikit.
Batuk-batuk dari tadi ya. Tuh kan batuk. Oke, segini dulu teman-teman. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dadah. Semua sosial media kita. Bye Betul, bye-bye.